bagaimana kalau ada satu syair yang mana syair itu melanggar aturan syariat? Ya nggak usah dibaca. Kalau membacanya malah dapat dosa karena melanggar aturan syariat. Jadi tinggal dilihat. Kalau ada satu syair, ya mau itu namanya syair kah yang Indonesia atau mungkin qasidah yang Arab, kalau melanggar aturan syariat ya Anda tidak usah baca. Kalau kita tetap membaca, ya berarti kita namanya melanggar aturan syariat dan di sana ada dosanya. Sehingga tinggal dilihat saja itu syairnya bagaimana, kemudian setelah itu timbang dengan kacamata syariat seperti apa. Kalau kita nggak tahu ya tinggal tanya Ustadz. Tanya Ustadz, saya mau nanya Ustadz, ada syair kok kayak gini Ustadz bentuknya. Kira-kira bagaimana? Bisa mungkin karena memang itu ada orang yang ngasal ngarang, kemudian viral akhirnya orang banyak ikut baca, atau mungkin karena kita kurang paham maksudnya, sehingga nanti Ustadz akan menjelaskan. Baik. Terlepas daripada itu, nah ini yang penting juga ini. Ini masalah adab dan akhlak dalam membaca qasidah, syair, apalagi berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Maka masalah lirik itu tidak boleh kita ngikutin liriknya daripada ghina atau lagu-lagunya orang-orang kafir atau orang fasik. Itu tidak boleh. Contoh membaca qasidah tentang Nabi, liriknya tentang negara kafir yang ada di sana. Itu tidak boleh. Apalagi dengan lirik lagu yang populer di kalangan negara kafir sana. Maka nanti efeknya orang membaca qasidah yang harusnya ingat kepada Nabi malah ingat sama artis sama pemain sinetronnya yang ada di sana. Dan gak sedikit yang kayak gini banyak. Makanya jangan heran. Banyak qasidah-qasidah tentang Nabi disuarakan, tapi orang gak ingat Nabi. Malah ingatnya kepada mungkin orang di balik lirik lagu tersebut yang diikutkan. Ya. Maka Al-Fakir saya pribadi pun paling suka qasidah-qasidah zaman dulu. Ya qasidah-qasidah yang pada umum, kayak contoh kayak Habib Syekh yang sekarang kan gitu-gitu aja masuk qasidahnya. Tapi setiap dengar tuh enak. Karena orang terkadang melantunkan qasidah seorang vokal itu, naudzubillah dari jangan sampai niat tujuannya bukan karena Allah. Cari viral, cari yang lagi rame, dikosidahkan biar orang senang. Niatnya sudah salah. Sehingga akhirnya yang disuarakan tidak sampai ke hati, cuma di telinga rame, oh ini. Tapi nggak ada perubahan sama sekali. Sehingga orang yang menjadi vokal pun dia punya amanah. Ya, bukan hanya dengan suaranya. Tentunya dengan lirik-lirik yang akan dia sampaikan. Ini masalah adab dan akhlak. Dan ingat, adab akhlak ini lebih tinggi daripada ilmu. Maka harus dijaga. Masuk maaf. Kadang-kadang kita dapati di saat baca maulid itu kadang tim hadronya ini waktu mahal qiyam dia nggak berdiri. Alasannya karena menabur rebana. Lebih baik Anda nggak usah menabur rebana, Anda berdiri untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ya, yang mana dikatakan oleh para ulama ini bukan sembarang orang yang berbicara. Ini ada sebagian orang langsung mengatakan, saya tidak percaya kalau dalam mahal qiyam Nabi itu hadir. Ya. Yang mengatakan ini siapa? Gitu loh. Nabi itu hadir, itu bukan sembarangan ustadz ulama. Jangan sampai karena Anda merasa punya ilmu, kemudian Anda menyalahkan ulama-ulama atau salafun saleh zaman dulu. Coba dibandingkan saja, mungkin ilmu Anda yang mungkin dianggap di zaman sekarang ini alim, tapi hakikatnya dibandingkan mereka Anda nggak sampai suku-sukunya. Ada sebagian orang seperti itu, ya. Karena dikatakan di saat dibacakan maulid Nabi, maka Nabi akan hadir dalam mahalul qiyamnya, kecuali maulid adibai dari awal sampai akhirnya. Yang bicara seperti itu bukan sembarangan orang. Sehingga ada orang di akhir zaman yang biasanya notabene beda akidah sama kita tuh ngomentari yang seperti itu. Contoh, ada orang naik mobil ke satu tujuan, anggap satu desa A. Di saat dia mau menuju ke desa A, warga desa itu bilang, Pak jangan ke sana. Di sana itu jalannya hancur, tidak lewat sana kecuali rusak. Wah, saya nggak peduli dengan omongan Anda. Lewat, akhirnya jalan rusak, hancur, malah meninggal orang tersebut. Gitu. Jadi dilihat yang nyampaikan ini siapa. Jangan asal karena kita menimbang dengan keilmuan kita yang kita pelajari. Entar dulu. Lihat siapa yang berbicara. Yang berbicara orang-orang soleh, para ulama kita dari dulu. Dan zaman sekarang pun
semuanya mengikuti nih. Ada mungkin sebagian orang menganggap orang ini cerdas, akhirnya dia memberikan fatwa yang aneh-aneh, ya tidak usah diikuti. Ya. Jadi kembali lagi, kalau pas mahal qiyam semuanya berdiri. Ya. Biasanya hadro berdiri, cuma yang bagian dung ini biasanya nggak berdiri dia. Ya. Maka Anda tetap wajib berdiri. Artinya wajib itu untuk memuliakan Nabi. Ya. Bagaimana ya? Anda tinggal berdiri sambil dung. Contoh kita di Al-Wasilah, ya berdiri semuanya. Nggak ada yang duduk. Kenapa? Karena untuk memuliakan Nabi. Saya nggak lihat Nabi. Ya siapa Anda? Para ulama sampai bilang, kalau seandainya Nabi memaksakan diri untuk dilihat oleh umatnya, maka akan hancur umat tersebut. Tidak kuat dengan cahayanya Nabi. Wallahu a'lam bishawab.